Dika Putra Sugiarto dengan NPM 25220112. Saya dari Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dengan prodi keperawatan. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah IDK atau Ilmu Dasar Keperawatan. Dengan tugasnya, saya akan menggambar dan menjelaskan mengenai tentang sel adaptasi pada penyakit kanker payudara. Baik, di sini saya sudah menggambarkan sel metaplasia pada kanker payudara. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu sel metaplasia. Sel metaplasia adalah sel yang mengalami perubahan dari satu tipe sel dewasa menjadi tipe sel dewasa lain sebagai bentuk adaptasi terhadap stres atau rangsangan kronis. Pada konteks kanker, metaplasia penting karena dapat menjadi tahap awal sebelum terjadinya perubahan ganas. Yang kedua, saya akan menjelaskan sel epitel normal. Sel epitel normal adalah sel yang melapisi permukaan tubuh, rongga organ, dan saluran seperti duktus payudara. Lalu, sel ini berfungsi sebagai pelindung penyerap dan penghasil sekresi, serta menjaga keseimbangan lingkungan jaringan. Lalu saya akan menjelaskan lagi epitel duktus payudara. Epitel duktus payudara adalah lapisan sel epitel yang melapisi bagian dalam saluran duktus pada kelenjar payudara. Duktus berfungsi sebagai jalur yang membawa hasil sekresi kelenjar menuju puting. Lalu, sehingga epitel ini berperan penting dalam struktur dan fungsi jaringan payudara. Lalu saya akan menjelaskan lagi rangsangan kronis. Rangsangan kronis adalah paparan atau kondisi yang berlangsung lama dan terus-menerus sehingga sel dan jaringan mengalami stres berkepanjangan. Lalu ada sel squamosa. Sel squamosa adalah sel epitel yang berbentuk pipih. Dan tipis seperti sisik. Sel ini termasuk bagian dari jaringan epitel yang berfungsi terutama sebagai pelindung dan pelapis permukaan tubuh atau organ. Lalu ada sel mesenkimal. Sel mesenkimal adalah sel yang berasal dari jaringan sel mesenkim, jaringan ikat embrional. Berbeda dengan sel epitel yang tersusun rapi, sel mesenkimal lebih longgar dan fleksibel, serta dapat berkembang menjadi berbagai jenis jaringan ikat. Lalu, ada sel kanker ganas. Sel kanker ganas adalah pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh, bersifat kanker, dan dapat menyebar dan merusak sel normal di sekitar maupun bagian tubuh lain. Kondisi ini banyak disebabkan oleh perubahan mutasi DNA di dalam sel yang dapat terjadi akibat genetik, bertambahnya usia, atau kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol, atau radiasi UV yang berlebihan. Untuk bagian-bagian tadi sudah saya jelaskan semua. Dan sekarang saya akan menjelaskan proses mekanisme terjadinya adaptasi sel metaplasia. Yang pertama ada di rangsangan kronis. Pada gambar ini ditunjukkan adanya rangsangan kronis.
seperti peradangan menahun, pengaruh hormon estrogen berlebihan, iritasi jaringan berlubang, lingkungan mikrotumor. Lalu yang kedua ada metaplasia. Metaplasia adaptasi awal. Metaplasia ini bersifat reversibel jika rangsangan dihentikan. Tujuan awalnya adalah perlindungan, namun sel yang berubah kehilangan fungsi normalnya. Lalu, yang ketiga ada perkembangan ke displasia. Perkembangan ke displasia. Jika rangsangan terus berlangsung, terjadi gangguan pematangan sel. Pertumbuhan sel tidak terkontrol, struktur dan fungsi sel semakin abnormal. Inilah yang disebut dengan displasia. Lalu yang keempat ada transformasi menjadi kanker atau sel kanker ganas ini. Displasia itu berat, mutasi genetik menetap, sel kehilangan kontrol siklus sel, terjadinya proliferasi tidak terkendali. Sel menjadi ganas dan invasif. Kesimpulan dari gambar ini, metaplasia adalah adaptasi sel terhadap stres. Yang kedua, bersifat awalnya protektif namun berpotensi berbahaya. Yang ketiga, bila rangsangan kronis tidak dihentikan dapat berkembang menjadi kanker payudara.